member JKT kan idol nasional ya. Itu aja Hmm. mengalami pelecehan seksual. Kalau di skena-skena yang kecil ada lagi namanya member grup idol-idol lokal. Itu juga ngalamin Hmm. pelecehan seksual dan hampir semuanya lah bahkan Hmm. pernah mengalami Hmm. walaupun minimal satu kali mengalami pelecehan seksual. Aku nggak tahu ya apa saking bodohnya laki-laki di Indonesia ini sampai perempuannya mengalami satu kali lah minimal pelecehan seksual. Lu gimana ya? Sebenarnya ya bukan, iya emang rata-rata bego, tapi bukan berarti itu nggak bisa diajarin ya. Kita semua itu pasti pernah ngelakuin salah, kita pasti punya sesuatu yang bego, tapi kalau kita tahu salahnya di mana, ya kan kita bisa koreksi. Dan kalau aku lihat dari nggak cuma di kultur idol doang, tapi kayak di skena game, skena perwibuan, bahkan skena film sekalipun masih kurang kesadaran kalau kita sebagai cowok punya tanggung jawab dalam lingkup komunitas, mau komunitas besar atau kita komunitas kecil, kayak lingkaran tongkrongan sehari-hari kita punya tanggung jawab buat nyadar atau kayak ngasih tahu kayak joke-joke yang nadanya melecehkan itu nggak lucu dan salah loh. Ya sure, kayak kedengarannya lo kayak apaan sih lo jadi kayak SJW atau apa gitu, tapi kan terjadinya pelecehan yang dialami oleh para idol baik kayak tingkat JKT atau bahkan tingkat idol-idol lokal itu kan karena di bawahnya dari ucapan, dari pola pikir kebanyakan dari kita tuh antara emang pelakunya yang sering mengeluarkan lelucon seperti itu atau kita permisif, kayak ada temen ngejok soal kayak pengen nete cewek random gitu kan, kayak kita cuman ikutan ketawa haha, bukannya kayak negur kayak bro nggak keren lu kayak gitu. Dan jadi Bener-bener. aku rasa untuk memperbaiki pola pikir seperti itu, untuk mengurangi kebodohan seperti itu, kita mulai dari akar rumputnya dulu. Kalau akarnya nggak bener, gimana nanti yang menjadi pemimpin opini kayak key opinion leadersnya gitu. Kayak kalau yang wata-wata tingkat bawah aja omongannya masih belum dijaga, pandangan matanya masih belum dijaga, dan impuls mereka masih belum dijaga, gimana dengan konten kreator atau mungkin ketua-ketua komunitas yang punya pengaruh lebih besar lagi. Bener. Dan bahkan pelaku-pelakunya tuh punya circle yang gede dan kuat untuk menyokong mereka gitu. Hmm. Dan itu Bener. yang tantangan terbesarnya kan di situ, kayak ya awalnya kita pasti bakal namanya kayak dipandang sebelah mata atau kayak apaan sih lo kaku banget, apaan sih lo jadi kayak SJW so-soan gitu, ngapain sih, cringe atau apa gitu. Tapi ya perilaku baik perilaku baik emang pasti selalu dicemooh sama orang-orang yang emang pola pikirnya jahat kan. Kayak mungkin Paulus bisa ngasih contoh kalau bagaimana pengalaman Nabi Muhammad pas dulu berusaha berdakwah kan, kayak orang-orang zaman jahiliyah kan mencemooh Nabi karena mengajarkan hal-hal yang baik, dan itu juga pasti bakal kita alami juga. Kita bakal pasti mendapatkan dicemooh oleh orang lain kalau kita berusaha memberitahu kalau itu sebenarnya melakukan kekerasan berbasis gender online atau membuat lelucon-lelucon yang nadanya seksis itu tidak hanya salah secara nilai sosial, tapi juga salah secara nilai agama. Benar. Dan kalau menurut kamu nih, pelecehan seksual sendiri itu banyak definisi kan. Kalau definisi yang paling gampang dimengerti oleh orang-orang atau adik-adik kita lah, adik-adik SMA, SMP yang mungkin belum pernah mengenal apa itu pelecehan seksual. Ini menurut kamu apa? Jadi agak ribet, ini pertanyaan yang susah, tapi thank you for asking this kind of questions. Kita bisa mulai dari gimana ya, dari SD SMP kita selalu diajarin sama orang tua kita kayak jangan mau kalau ada orang mau megang tangan kita kan kita harus kayak orangnya harus izin ke kita dulu kan, kayak boleh nggak atau kayak gitu. Dan kalau nggak izin itu berarti salah, karena mau gimana pun juga itu menyangkut kenyamanan tubuh kita. Itu aku belum ngomongin organ-organ yang sifatnya seksual atau sering dikomodifikasikan sebagai objek seksual. Dan hal yang sama juga berlaku, kayak kita nggak mau kan orang yang nggak kita kenal memegang alat-alat vital kita kan tanpa izin. Dan itu pun juga kita nggak mau orang-orang yang nggak kita kenal sama sekali. Bahkan kalaupun kita ngasih izin terus orang yang nggak kita kenal kan kita juga risih sebenarnya kan.
Itu sebenarnya cara paling gampang untuk mendeskripsikan apa itu pelecehan seksual. Kayak kalau kalau dipegang tanpa izin dan kamu merasa tidak nyaman terhadap itu. Iya benar, semacam interaksi seksual ya, interaksi antara dua orang yang kira-kira yang salah satunya itu merasa nggak nyaman gitulah ya. Iya. Contohnya mungkin berbagai lah ya, mungkin ngirim sesuatu di grup WA, mungkin foto telanjang di Ya, grup itu kayak gitu di grup juga. kelas ya kan. Di grup kelas atau kayak ngatain teman cewek di kelas kayak ih dia seksi, ih dia tobrut, ih dia apa gitu, itu juga salah. Soalnya kan ya kamu nggak minta kasarnya mah kayak nggak minta izin, dan dia juga pasti nggak mau diobjektifikasi seperti itu. Dia juga nggak mau dibilang kalau dia tobrut atau apa gitu. Bahkan kalaupun minta izin sekalipun pasti most of the time jawabannya enggak atau iya secara terpaksa, dan walaupun udah bilang iya itu tetap masih salah. Kita sebagai laki-laki ya emang harus namanya jaga mulut, jaga tangan, jaga mata. Kasarnya emang gitu mah. Jadi semua hal yang kalau kamu ngomong sama cewek atau sama teman kamu itu dan wanita tersebut, cewek tersebut merasa tertekan, nah itu sudah termasuk pelecehan seksual gitu ya kira-kira ya. Iya. Iya. Karena kan kayak banyak dari kita mikirnya tuh kan kayak kalau pelecehan seksual itu kan kayak harus ada korbannya tuh harus kelihatan beneran gak nyaman atau apa gitu. Tapi realitanya di kehidupan sehari-hari, kalau misalnya kita lihat di lingkup kelas kita gitu, aku ambil contoh. Di kelas kita ada guru yang kayak suka modusin anak-anak ceweknya. Mereka kan nggak bisa nunjukin rasa nyamannya kan. Mereka paling cuman kayak haha senyum gitu. Iya, Tapi benar. kamu tahu kalau itu sebenarnya salah, karena guru ya seharusnya perannya mengajar, bukan guru malah ngegombalin atau malah kayak modusin siswi di kelasnya sendiri. Iya benar. Dan diam itu bukan berarti dia nerima loh ya, bukan berarti dia pasrah loh. Diam kita nggak tahu ya perasaan orang yang dilecehkan kan. Mungkin dia lagi tertekan, takut gitu, nggak tahu. Jadi bukan berarti dia seneng karena diam, tapi banyak faktor gitu ya. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya salah satu pelecehan seksual itu bukan melulu karena hawa nafsu juga ya, karena merasa ini berarti ya, merasa ada kuasa, ada kekuasaan gitu buat melecehkan korban gitu nggak sih? Ya betul, karena salah satu dinamika yang sering terjadi dalam pelecehan seksual itu emang ada namanya ketimpangan kuasa. Kayak misalnya kayak contoh yang aku ambil tadi, kayak guru malah modusin siswinya. Siswinya mau bisa ngapain coba dalam situasi kayak begitu? Protes, marah, nanti mungkin gurunya balik marah. Mungkin nanti nilai ujiannya sengaja dijelekin. Mereka kan nggak tahu mesti berbuat apa. Itu baru salah satu contoh, dan dinamika seperti itu juga sering terjadi. Kalau misalnya dalam konteks dunia peridolan, idol jelas nggak bisa protes di depan audiens banyak orang kayak misalnya gua nggak mau digini-ginin. Pandangannya pasti buruk, image-nya pasti dia jadi kayak citranya jadi buruk. Mungkin banyak fans yang kecewa, banyak fans yang marah, kita nggak tahu. Dan karena ada tekanan harus menjaga image itu, banyak dari mereka nggak berani speak up, dan itu juga terjadi di dunia nyata karena takut terhadap intimidasi, karena takut terhadap konsekuensi. Kalau mereka bilang kalau mereka telah menjadi korban dan mereka tahu pelakunya siapa, mereka takut ada konsekuensi sosial atau bahkan konsekuensi hukum, kayak misalnya dituduh mencemarkan nama baik kalau mereka mengakui kalau mereka korban. Yes, memang lebih ribet ya urusannya ya. Dan biasanya kalau idol itu nggak langsung dia ngomong. Jadi setelah beberapa tahun baru dia cerita. Jadi mungkin untuk meredakan trauma dia dulu ya, gitulah ya salah satunya. Kasarnya. Dan juga Simpelnya iya, dan kayak nunggu waktu aja. Kayak biasanya yang kalau di dunia industri entertainment, baik di luar negeri maupun di Indonesia, ya kadang nunggu waktu, kasarnya menunggu waktu yang tepat lah. Soalnya kan kayak mungkin harus menyelesaikan trauma yang muncul setelah mengalami kekerasan, atau juga takut terhadap konsekuensi kalau misalnya ternyata pelakunya itu
misalnya produser film atau sutradara film atau bahkan orang yang terkenal gitu kan, pasti mereka bakal takut kan. Jadi kayak nunggu waktu, nunggu ada yang mendukungnya, nunggu masa supaya nanti kalau misalnya si pelaku berusaha menyerang balik ya nggak bakal makin down. Aku tuh dari tadi nyari istilahnya apa sih, relasi kuasa. Mm. Ya. Iya, iya, iya. Jadi biasanya tuh melakukan pelecehan karena dia merasa lebih gede, lebih besar, dan juga niatan untuk mengintimidasi lah ya, Jaya. Mm-mm. Ya, dan itu kan juga sebenarnya pola pikir yang salah kan, kayak dalam konteks agama aku yakin semua agama itu termasuk Islam, mungkin Pak Ustadz bisa namain, itu diajarkan untuk memuliakan wanita kan, memuliakan perempuan. Cuman masalahnya di sosial media, di internet, di media yang kita konsumsi sehari-hari sering ada pola pikir yang mengatakan kalau laki-laki itu yang dominan, laki-laki itu di atas perempuan, laki-laki itu yang bla 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 bla. Itu kan jelas berarti kita tidak memuliakan perempuan kan? Bener. Nah, Dan itu pola pikir yang harus diperbaiki, kayak memuliakan perempuan itu berarti kita menghargai perempuan, bukan kita menghargai perempuan, menganggap perempuan setidaknya dalam peran di dunia sehari-hari setara, bukan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. iya, benar-benar saling menghargai lah. Kita sama-sama ciptaannya kok, kita tuh sama sebenarnya ya, manusia itu ya, cewek cowok tuh ya sama aja sebenarnya ya. Nggak ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia ya dari otak kita dan akhlak kita gitulah ya. Dan kalau yang sering yang aku sedih tuh ya, kadang tuh orang-orang tuh bilang dia wajar aja sih dia dilecehin, dan korban dilecehin tuh yang dilecehkan tuh biasanya malah kena yang pantas gara-gara kamu nggak tutup aurat dengan sempurna sih gitu katanya. Padahal ya bukan karena itu juga. Nyatanya di tempat-tempat yang mungkin tempat menuntut ilmu kayak pesantren-pesantren yang memang jelek ya pesantrennya ya. Ya mereka sudah menutup aurat dengan sempurna, tapi tetap aja kena pelecehan juga kan. Iya, dan kayak balik lagi kita diajarkan, seingat aku ya, dalam sejauh pemahaman aku terhadap agama Islam, kita laki-laki diajarkan untuk menjaga pandangan, Jadi kita nggak bisa langsung nyalahin dia salah sendiri, nggak nutup aurat salah sendiri, berpakaiannya seperti ini. Kita udah jaga pandangan belum? Iya benar. Introspeksi ke diri kita sendiri harusnya. Iya, introspeksi dulu, kita udah jaga pandangan belum? Kalau nggak salah dulu ada pameran eksibisi di Indonesia yang kayak nunjukin pakaian-pakaian korban kekerasan seksual, dan kayak banyak dari mereka, banyak pakaian gitu ya, ada, aku lupa itu kayaknya 2-3 tahun yang lalu, dan sebelum COVID pokoknya, kayak, dan itu juga ternyata banyak yang perempuan-perempuan yang berhijab, banyak perempuan-perempuan yang berpakaian menutupi aurat mereka tetap kena. Berarti masalahnya bukan di pakaiannya, masalahnya kita sebagai pria tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga tangan. Benar. Karena memang kalau di Islam sendiri memang ya, menutup aurat itu ekspresi kecintaan kita kepada Allah. Jadi sebuah ketaatan lah ya, sebuah ketaatan kepada Allah, dan tidak ada hubungannya sama pencegahan pelecehan seksual gitu. Jadi ya memang harus kembali ke orangnya masing-masing lah ya, diri kita masing-masing lah. Dan salah banyak lah ya, salah banyak pelecehan seksual yang dilakukan para fans tuh jok tongkrongan dibawa ke publik, medsos atau langsung. Yang aku bilang tadi, kalau media sosial tuh serem banget ya, bisa melakukan pelecehan seksual jarak jauh, yang dia bisa ngomongin perihal dada, perihal paha dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba yang itu cuman ada di circle-nya 2-3 orang, tiba-tiba dibawa ke media sosial, dan itu jadi serem banget sih menurutku. Ya, dan itu bikin efek normalisasi, kayak kalau satu orang kayak bercanda seperti itu terus usia populer,
Mhm. orang-orang juga pasti bakal ngikutin kan, orang-orang bakal ngelakuin hal yang sama lagi, kayak coba-coba bikin post kayak kayak aku pengen paha si ini atau kebut si ini, dan karena itu populer dan orang-orang banyak berkomentar, ya orang lain juga merasa kayak oh berarti boleh-boleh aja dong kalau gua kayak begini. Oh keren ya kayak gitu ya gitu. Ya, Ya, kok serem bisa tuh sih kayak gitu kan, padahal kan enggak. Bener. Kita harus membuat gimana habit untuk jijik kak, bilang gitu ke Ya, ya. orang ya. Habit buat jijik, tapi ya nggak cuma nunjukin ekspresi aja, tapi beneran bilang bro lu salah. Banyak dari kita tuh cowok kadang lupa kekuatan kata bilang bro lu salah di tongkrongan kita. Iya benar. Dan kalian semua ya mungkin bisa, kalau ada teman kalian ngirim sesuatu di grup tentang paha atau ngirim gambar-gambar porno di grup kelas ya, kalian bisa, emang lucunya di mana sih, coba kalian jawab gitu ya, emang lucunya di mana sih. Pasti yang perempuan-perempuan kalau ada gambar-gambar kayak gitu pasti pada diem kan. Nah coba Iya, kamu diem karena nggak mau speak up. Rata-rata kayak kita tuh cowok, kita tuh tanker, kita tuh bisa nerima damage kalau kita bilang ke orang, ke teman kelas kita yang mungkin sering kirim gambar porno atau apa itu, kita bilang lucunya di mana sih, kerennya di mana sih, ya dia mau nyerang balik kita masih bisa nerima damage gitu kan, ya sama-sama cowok gitu lah kasarnya kan. Tapi kalau cewek nggak bisa kayak begitu. Justru tugas kita sebagai yang bisa nge-tank damage, kayak misalnya nemu perlawanan dari orang yang kita tegur, ya buat di garis terdepan. Karena cewek jelas banyak yang ya banyak yang takut dan gak berani. Jadi mungkin emang ada, di saat aku ngomongin peran komunitas, di situ juga ada peran laki-laki untuk ya memuliakan perempuan dengan cara seperti itu. Kayak ya kalau ada temen yang mengirimkan lelucon-lelucon yang melecehkan, terus kamu tahu kalau sebenarnya teman-teman perempuan kamu risih, ya kamu yang ambil resiko. Kalau tiba-tiba orang yang marah, kamu bilang nggak, itu nggak lucu. Dan kita berdua sangat bangga kalau kamu melakukan itu ya. Kalau kamu sekalian melakukan itu, kita berdua sangat bangga sekali. Dan mereka pasti yang ngirim itu pasti juga bingung kalau dibilang ini lucunya di mana sih. Mereka juga bingung lucunya di mana ya. Mereka juga pasti juga bingung jawabnya. Yep. Gitu. Dan catcalling. Tapi sebenarnya catcalling ini, semua catcalling tuh pakai positive word nggak sih? Tapi walaupun misalnya menggunakan kata-kata positif, tetap saja jatuhnya kan kita kayak memberikan perhatian yang mungkin sebenarnya mereka nggak mau terima gitu. Apalagi kalau catcalling, kayak coba kita taruh di posisi diri kita sebagai perempuan, kita berusaha berempati gitu, kita jalan, walaupun kita sudah berpakaian misalnya kayak berpakaian modest, nggak wah banget gitu, kalau tetap ada yang catcalling kan rasanya risih kan, kayak kalau kita tiba-tiba wiu cantik banget, kayak apaan sih lo. Pasti kan kita pasti bisa ngerasain kayak begitu. Dan maupun katanya positif atau enggak, tetap saja itu memberikan perhatian yang mereka nggak mau, dan juga ujung-ujungnya tetap mengobjektifikasi mereka. Benar ya. Catcalling termasuk pelecehan seksual ya, walaupun pakai kata-kata positif ya, cantik ya, terus ya yang lain-lain lah ya gitu. Catcalling. Tapi yang paling sering dilakukan di tongkrongan mungkin ini, dan bapak-bapak di seluruh Indonesia juga ini catcalling ini. Nggak tahu sih kenapa ya. Ya gitulah, karena nggak ada yang negur, karena teman setongkrongannya nggak ada yang bilang bro lu ngapain sih kayak begitu. Karena nggak ada kan, makanya jadi sesuatu yang dia nggak normal, karena nggak ada yang berani bilang gue nggak nyaman loh kalau lu kayak begitu. Iya benar. Kalau misalnya makin banyak orang yang berani bilang seperti itu, berani bilang kalau itu secara sosial dan secara agama salah, aku yakin pasti tongkrongan bapak-bapak kedepannya juga bakal berubah. Tapi kalau nggak ada yang nggak dimulai dari kita, nggak dimulai dari tongkrongan kita sendiri, yang bakal ada perubahan. Iya benar. Lagi-lagi dimulai dari diri kita sendiri, cuy. Benar. Terus ada lagi gombalan. Gombalan gimana kalau menurut kamu? Tergantung sampai mananya.
tergantung Kayak- sampai mananya. Dan kayak gombalan tuh yang paling susah karena kita harus bisa baca normative cues atau kayak tanda-tanda ini sebenarnya seneng gak sih orang ini digombalin, sebenarnya mau gak sih orang digombalin. Apalagi kalau kita kayak lagi proses PDKT gitu kan, jelas gombalan-gombalan pasti sering terjadi. Kayak kita harus bisa reseptif terhadap reaksi orang yang kita gombalin. Kalau ternyata mereka nunjukin kayak ya kayak ketawa terpaksa, senyum terpaksa, atau kayak hai kamu lucu deh, kayak itu tanda-tanda kita harus udah stop sih. Tapi kayak kalau misalnya sama-sama saling gombal ya berarti kan udah ada perasaan, udah ada itu ya fine-fine aja. Tapi kayak pinter-pinter lah baca perasaan, kayak baca perasaan, baca ekspresi. Kalau orangnya udah risih, stop. Lagi-lagi indikatornya yang satu merasa nyaman tidak, tertekan tidak gitu ya. Kalau seandainya kita dilecehkan nih, atau melihat teman kita atau idol kita yang paling dekat kan ya teman-teman kelas kita mungkin ya, itu gimana sih menurut kamu ya? Ya sebelum kita ngomongin idol, ya kita mau dari teman-teman terdekat kita dulu, dari tongkrongan-tongkrongan kita dulu. Kayak realitanya kalau misalnya kita tahu mungkin idol kita mengalami KBGO atau mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun itu, ya kalau kita cuma jadi satu-satunya kita pasti bakal dianggap aneh. Tapi kayak kalau kita mulai dari tongkrongan dan mengubah pola pikir teman-teman sesama tongkrongan kita, kalau kayak oke, kita perlu bantu teman-teman kita yang mungkin pernah mengalami KBGO atau kekerasan seksual lainnya. Kita mungkin kalau sesama wota kita bela idol kita yang pernah mengalami KBGO atau kekerasan seksual, ya pasti itu bakal menyebar. Aku tipe-tipe orang yang percaya kalau kebaikan itu bermuara dan pasti balik. Kayak kalau satu orang melakukan kebaikan, orang lain juga pasti bakal melakukan kebaikan. Jadi prinsipnya sama, kalau satu orang berani berdiri demi kebaikan, membela orang-orang para korban, aku yakin nanti orang lain, dimulai dari teman-teman kita sendiri juga pasti bakal ikutan. Aku setuju banget di bagian membela para korban. Jadi kita tuh kadang sering menyalahkan. Jadi kalau yang benar itu adalah kalau ada perempuan yang mengalami pelecehan seksual, satu hal yang tidak boleh kita semua lakukan adalah menyalahkan korbannya. Setuju nggak? Ya kan? Setuju. Ya, itu hal minimal ya. Jangan pernah nyalain korban, karena kalau kita nyalain korban ya sama aja memberikan sinyal kalau korban tidak memiliki ruang di komunitas kita. Kita sebagai cowok, sebagai pria, lelaki itu nggak pernah bisa memahami posisi seorang perempuan saat dia dilecehkan, cuy. Itu ya. Dan itulah hal minimal yang kita usahakan. Dan kalau pencegahan ya, aku sih menginginkan ya dimulai dari diri kita sendiri, nggak sih? Kita jangan melecehkan orang lain, mengedukasi diri sendiri dan mungkin teman-teman kita lah ya. Yep, mulai dari situ. Kalau diri kita sendiri nggak bener, apa hak kita buat nge-judge orang lain yang berbuat salah? Kita harus kayak ya minimal sebisa mungkin berbuat baik, berperilaku baik, jangan ngelakuin hal-hal yang udah jelas melewati batas norma sosial dan norma agama yang berlaku. Kayak misalnya ya jangan jadi pelaku minimal. Dengan kembali ke diri kita sendiri tuh biasanya kalau kita sering berbaur dengan tongkrongan kita, teman-teman kita, nanti itu malah yang jadi faktor untuk mendorong teman-teman kamu tuh merubah persepsi juga tentang pelecehan seksual. Itu yang kedua yaitu tadi sih, jangan sampai kita apa sih istilahnya victim blaming ya, menyalahkan korban. Jadi bahkan itu tadi aku merasa ada orang yang bertahun-tahun baru bisa menceritakan pelecehan seksual yang dialami dia. Karena dia harus menyelesaikan traumanya. Karena kita nggak tahu sedalam apa ya trauma yang dia alami ya. Gitu ya.
Dan ini satu poin yang mau aku tambahin sih, kayak bahkan setelah kita memberikan ruang untuk korban, kayak yang pertama, step pertamanya kan jangan victim blaming, kedua memberikan ruang untuk korban. Setelah kita memberikan ruang untuk korban, ya jangan maksa korban buat menceritakan cerita mereka, Iya kayak benar. biarin. Itu sering banget terjadi kayak di komunitas-komunitas sama komunitas wibu atau apa gitu, kayak Iya. biarin korban yang bercerita dulu. Jangan gua tahu mungkin lu kebelet pengen jadi white knight, tapi kayak itu bukan cerita lu, bukan yang terjadi pada lu, biarin korban yang menentukan kapan mau cerita, kapan enggaknya. Iya benar. Dan, kita tuh ya salah satu cara kita melindungi orang-orang di sekitar kita ya itu jangan memaksa dia buat cerita lah ya. Biarkan dia selesai dulu dengan traumanya gitu lah ya. Dan kamu yang nonton ini ya, kalian semua ya harus melindungi teman-teman kamu semua, terutama yang cewek ya, harus dilindungi karena mereka yang paling beresiko lah ya, beresiko terkena pelecehan seksual, terutama kalau ya dalam kerumunan ya, maksudnya dalam kerumunan kamu atau dalam kerumunan yang barengan itu memang ya sangat beresiko, memang harus tengok kanan kiri, ikrok lah ya, membaca keadaan lah ya. Apa ya, I feel like I already went through all my points, tapi kayak aku tahu kayak kalau misalnya kalian yang dengerin ini kayak pengen berusaha berbuat lebih baik, atau kayak misalnya kayak pengen kayak pengen bilang ke temen kalau mereka joke yang melecehkan mereka nggak lucu, kalau mereka kirim gambar porno nggak lucu, gua tahu itu awalnya pasti takut, awalnya serem. Awalnya kayak anjir, gue bakal dia mungkin gak nih kayak atau mungkin kalau kalian masih sekolah, anjir kalau gue bilang kayak gini di grup, besok gue dimarahin nggak, besok gue dipukul nggak, besok gue digebukin nggak. Bisa jadi kan kayak begitu kan, mikirnya kayak gitu. Tapi kayak ingat kalau kembali lagi yang aku bilang, kalau perbuatannya baik itu selalu kembali kepada kita. Ya mungkin kalau lu bilang kayak gitu ke temen lo yang suka kirim gambar porno di grup terus besoknya dipukul, ya udah nasib. Tapi ingat kayak walaupun kamu dipukul hari itu, kamu memberikan semangat, kamu memberikan keberanian buat yang lain juga buat bilang enggak, buat bilang kalau lu kirim gambar begituan nggak lucu, lu ngelecehin orang itu nggak lucu. Benar. Dan itu yang paling penting, jangan biarkan rasa takut terhadap konsekuensi yang akan terjadi kalau kamu membela yang benar dan membela perbuatan yang benar menghalangi kamu untuk berbuat yang benar. Benar. Setuju banget sih. Dimana kamu berpihak lah yang paling penting itu ya. Dan orang-orang tuh pasti akan melihat kok, akan melihat mana yang benar, mana yang enggak kan. Ya itu cara paling gampangnya, kayak jangan takut untuk berbuat apa. Jangan biarkan rasa takutmu untuk berbuat benar menghalangimu dari untuk berbuat benar. Dah ribet banget anjir. Terima kasih Bang Rizky Salmon atas waktunya. Thank you juga. Ngobrol-ngobrol. Jadi Ustadz udah mau ngundang. Happy to be here, honor to be here, dan semoga kalian semua bisa ya mendapatkan sesuatu atau terinspirasi untuk berbuat baik, mulai dari hal-hal terkecil buat komunitas Wota atau bukan buat komunitas Wota, buat lingkungan grup chat kamu atau lingkungan tongkrongan kamu. Amin. Jangan lupa juga follow akun sosial medianya Bang Rizky Salmon ya, Tailhopper. Ada di deskripsi nanti ya. Ya pokoknya semuanya Tailhopper. Kalau ada Tailhopper, it's probably me. Ya pasti ya. Terima kasih. Kita mungkin bakal ngobrolin yang lain nantinya. Mungkin soal-soal penting lain nanti kita ngobrolin lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.